Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami selaku takmir Masjid Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto akan membacakan beberapa informasi. Adapun yang pertama terkait dengan laporan Kas Masjid Al-Irsyad Purwokerto. Saldo terakhir sejumlah 18.559.700 ditambah dengan pemasukan infak masjid sejumlah 267.500 dan dikurangi dengan pengeluaran sebesar Rp2.044.000 dan sehingga saldo akhir menjadi 16.783.200. Tak lupa kami ucapkan terima kasih dan jazakumullahu khairan kepada para jemaah. Semoga harta yang dikeluarkan dalam rangka berinfak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa dilipat gandakan. Kemudian informasi yang kedua terkait dengan kegiatan pada malam hari ini. Adapun yang akan bertugas sebagai imam tarawih adalah beliau Al-Ustadz Muhammad Elan Habibi. Kemudian yang akan menjadi pemateri kultum tarawih adalah beliau Al-Ustadz Dede Saiful Millah LC. Sekian informasi yang kami sampaikan. Syukran jazilan wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Dede Saiful Millah LC dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat tarawih Masjid Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto yang dimuliakan oleh Allah. Sudah sepatutnya kita mensyukuri nikmat Allah yang selalu terlimpahkan kepada kita, di antaranya nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah sholat tarawih berjamaah di masjid ini. Jika kita hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita, tentu tidak akan pernah bisa menghitungnya satu persatu, karena Allah memberikan nikmat kepada kita lebih dari apa yang kita sadari selama ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis dikatakan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqal abwabun nar wa sufidatis sayatin. Apabila datang Ramadan, pintu-pintu surga dibukakan selebar-lebarnya dan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya dan setan pun dibelenggu. Dalam hadis ini beberapa ulama menjelaskan tentang futihat abwabul jannah. Tentunya ketika pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar, itu artinya di malam atau di bulan yang suci Ramadan, peluang untuk memasukkan kita kepada surga itu sangat lebar, karena kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak amal baik. Di antaranya memperbanyak membaca Al-Quran, atau memperbanyak zikir, beramal solih, berbagi, bersedekah, dan lain sebagainya. Tentu di bulan yang istimewa ini, semua amal yang kita lakukan dilipat gandakan. Kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi asyri amsalihha, sampai 700 kali lipat.
kita tahu bahwa amal perbuatan baik itu akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Berbeda dengan puasa. Puasa Allah tidak memberikan batasan atau takaran berapa kali kita bakal dilipat gandakan. Itu artinya bukan berarti makin sedikit, tapi lebih banyak daripada 700 kali lipat. Tentu ibadah puasa ini sangatlah istimewa dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Tentu semua istimewa, tapi ini lebih istimewa. Karena ibadah puasa bisa sambil dilakukan dengan ibadah yang lain. Contoh, puasa bisa sambil sholat. Puasa bisa sambil ngaji. Puasa bisa sambil belajar. Itu artinya bisa berlipat-lipat ganda. Berlipat kali pahalanya. Apabila kita membaca setiap huruf Al-Quran 1 huruf 10, maka bisa tak terhingga. Tentu membaca Al-Quran merupakan ibadah, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Kita bisa mengambil teladan dari para ulama salaf terdahulu atau para tabi'in, bahkan Rasul sekalipun, bahwa Rasul ketika datang bulan Ramadan, mungkin di bahasa kitanya itu sorogan bersama malaikat Jibril. Kana ya'ridu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana kulla amin marrah. Fa'arada 'alaihi marrataini fil 'amil ladzi qubida. Wa kana ya'ti fi kulli 'amin asran. Fa'takafa 20 fil 'amil ladzi qubida fihi. Jibril saling belajar Al-Qur'an dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap tahun sekali khatam. Ketika di tahun beliau akan meninggal, 2 kali khatam. Nabi SAW juga biasa iktikaf 10 hari ketika Ramadan. Tapi ketika mendekati azalnya jadi 20 hari. Ada contoh dari ulama salaf yang bernama Al-Aswad bin Yazid rahimahullah. Beliau juga termasuk kepada salah satu tabi'in karena meninggal tahun 74 atau 75 Hijriah. Beliau bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 2 hari sekali. Dikatakan dari sahabatnya Ibrahim, Kanal aswadu yahtimul Qur'ana fi Ramadan fi kulli lailataini. Bahwa Al-Aswad biasa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap 2 malam. Dinukil dari kitab Syiar Alam Nubala. Disebutkan juga di dalam kitab yang sama, di luar Ramadan, Al-Aswad biasa menghatamkan Al-Quran dalam 6 hari sekali. Dan patut kita ketahui bahwa ternyata Al-Aswad mengambil waktu istirahatnya hanya jeda di antara maghrib dan isya. Itu bedanya kita sama beliau. Kita baca Quran di antara maghrib dan isya. Sangat jauh sekali bedanya. Ada juga contoh yang lain masih dari kalangan tabi'in, yaitu Qatadah. Beliau salah satu ulama hebat, bahkan disanjung oleh ulama hebat pula, yaitu Ahmad bin Hambal, dijuluki sebagai ahli tafsir dan paham akan perselisihan ulama terhadap pemahaman tafsir yang berbeda. Sampai-sampai Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa tidak ada di muka bumi ini yang seperti Qatadah. Qatadah biasanya menghatamkan Al-Quran dalam 7 hari sekali. Namun jika datang bulan Ramadan, ia menghatamkan setiap 3 kali sehari. Baik, di bulan Ramadan ini muncullah pertanyaan, apakah menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan wajib? Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan bahwa seperti itu tergantung pada kemampuan orang masing-masing. Karena ada beberapa orang yang sibuk pikirannya, ada yang sibuk urusannya, bisa mengurusi orang lain, khalayak banyak, atau bisa berkhidmat kepada ilmu yang lain. Tentu hal ini jikalau ternyata tidak sampai menghatamkan 2 atau 3 kali, dan alasannya itu alasan yang syar'i juga, Imam Nawawi mengatakan tidak apa-apa.
Yang penting kita tetap berusaha semaksimal mungkin. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah juga mengatakan, mencoba menjawab dalam hal ini, bahwa apakah di bulan Ramadan wajib dihatamkan? Wajib. Pertanyaan wajib. Beliau menjawab bahwa di bulan Ramadan itu tidaklah wajib. Lagi-lagi tentu kita harus tetap berusaha semaksimal mungkin. Minimal biasa di hari-hari biasa, membaca Quran di hari biasa cuma 1 lembar. Ketika Ramadan 10, 1 juz juga jadinya. Kita tetap berusaha untuk mencoba menghatamkan semaksimal mungkin, sekosong mungkin. Harusnya kita banyak menteladani dari para tabi'in. Contohnya tadi Qatadah. Ternyata Qatadah ini istirahat hanya jeda di antara maghrib dan isya. Itu sungguh sangat luar biasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, semoga hari-hari kita di bulan Ramadan ini dibersamai dengan Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran. Jangan hanya baca buru-buru, baca banyak, tapi makhraj, tajwid dilewat semua, yang penting tercapai target. Itu kurang baik. Baik tapi kurang baik. Dan kalau ngomong-ngomong pahala tetap dikelipat kali berlipat ganda. Alangkah baiknya baca dengan tartil, diperhatikan tajwid, panjang pendeknya, sehingga Al-Quran ini tetap sempurna. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron, astaghfirukum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.